Kamu kemana aja? Aku rindu. Jangan rindu, berat. Kamu nggak akan kuat. Biar aku aja. Jangan melanggar lalu lintas. Tilang itu berat. Kamu gak akan kuat. Sobat Dilan, kita sudah bersama dengan narasumber kita yaitu korban dari kecelakaan lalu lintas dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Cindy Agustin. Mbak Cindy Agustin. Kalau boleh tahu Mbak, Mbaknya tinggal di mana Mbak? Di Jalan Naga Gang Lepakat. Jalan Naga. Kalau kita boleh tahu untuk usianya Mbak berapa Mbak? 25. Sehari-hari Mbaknya kerja apa nih Mbak? Saya kerja di Puskesmas Rapakan. Sebelum kecelakaan? Ya, Sampai saat ini masih kerja di sini. Mbak, kalau kita boleh tahu Mbaknya sudah berkeluarga apa belum? Sudah Berkeluarga. Sudah punya anak juga Mbak? belum. Kami doakan supaya cepat dapat anak ya Mbak ya. Kita mohon maaf sebelumnya Mbak. Iya, Kami mereview kembali pengalaman pahit yang pernah Mbak rasakan. Iya. Kami cuma mau berbagi cerita, berbagi pengalaman kepada Sobat Dilan di luar sana tentang pengalaman mengalami kecelakaan lalu lintas. Bisa Mbak ceritakan awal mulanya bagaimana sih Mbak? Awalnya itu saya sama suami itu lagi jalan biasa namanya, pengen cari-cari makanan ya. Berkendara roda 2 motor, Iya, pakai motor Mbak ya. Jalan kami juga pelan, kemudian lalu lintas di jalanan itu juga senggang, nggak ada. Relatif sepi Mbak ya. Iya, Berarti itu kejadiannya kalau boleh tahu Mbak sore atau malam. Oh, malam. Sekitar jam 9-an. Jam 9. Tuh tiba-tiba di depan Kodim langsung ditabrak dari belakang. Kami nggak lihat juga di belakang itu ada orang atau nggak lihat. Namanya santai jalan biasa Ya, aja namanya pelan. kita berkendara menghadapnya ke depan Mbak ya. Nggak Lalu Mbak, lihat. Tiba-tiba langsung ditabrak. Sudah kayak mimpi itu. Kelempar. Sedang kaki ini sudah nggak bisa gerak ke sebelah kiri. Berarti langsung mati rasa gitu Iya. ya? Rasa sakit gitu. waktu itu posisi Mbak berada lagi membonceng atau dibonceng? Lagi dibonceng. Dibonceng oleh suami, Iya. lagi suami. Kemudian Mbak merasakan ada sesuatu yang nabrak dari belakang. Iya. Belakang Mbak. Kemudian apa yang Mbak jatuh langsung membuka mata, apa yang Mbak rasakan? Ya kayak merasa itu tiba-tiba ya pokoknya kayak mimpi, ini kenapa kok tiba-tiba langsung jatuh, ada apa, kaget lah, namanya ditabrak dari belakang kan ya, kayak kita ditepuk orang kan nggak sadar. Sempat ciuman atau Enggak. pingsan? Enggak, untungnya nggak sampai pingsan. Oh, nggak sampai pingsan. Nah, tadi Mbaknya berdua ya sama suami. Nah, untuk suaminya sendiri gimana keadaannya? Ya dia keseret sama motor sih. Oh, keseret sama motor. Luka-luka di pahanya, di tangannya sini. Nah, berarti pada saat terjadi kecelakaan itu Mbaknya langsung terlempar gitu ke belakang ya? Iya. Nah, Sebentar, tadi membahas Jadi tentang lupa saya mau Mbaknya ngomong apa. merasakan tidak ada rasa di kaki ya Mbak ya? Kenapa? Rasa sakit Di tapi kaki. nggak dibuat berdiri nggak bisa. Buat berdiri nggak bisa. Oh, berarti ada berusaha berdiri gitu ya pada saat itu? Kemudian terpikir nggak sih Mbak, aduh kaki saya ini kenapa gitu? Iya, langsung pokoknya saya sudah teriak di situ, kaki saya kesakitan. Saya ngerasa ya memang kaki saya, tulang saya ini sudah patah. Saya ngerasa seperti itu. Ada warga sekitar yang segera menolong nggak Mbak waktu itu? Kemarin itu karena di depan Kodim, jadi langsung tentara yang ada di situ langsung menolong ya. Terus untuk yang menabrak nih, itu gimana keadaannya? Dia nggak sadarkan diri sih. Oh, malah dia yang nggak sadarkan Iya. diri ya? Malah dia yang shock ya. Iya, benar. Ya, Terus tapi dia sempat luka-luka juga? luka katanya sih kepalanya sih bocor. Oh, kepalanya bocor. Karena dia dalam keadaan nggak pakai helm. Oh, itu sudah ya penyebabnya ya memang
kalau misalnya nggak pakai helm itu berbahaya. Kemudian dari tempat kejadian perkara, mbaknya kan langsung dievakuasi, dibawa ke rumah sakit mbak? Ya, masuk rumah sakit. Ke rumah sakit. Keluarga ini kapan sih tahunya mbak? Atau segera dihubungin oleh suami atau bagaimana? Dalam perjalanan itu saya langsung minta suami saya telepon orang tua saya. Langsung minta kabarin mbak ya? Iya. Terus mohon maaf ini kan kaki mbak patah ya mbak ya? Kemudian mbaknya kapan sih sadarnya mbak kalau tahunya kalau kaki mbak itu patah gitu? Waktu di rumah sakit atau waktu di perjalanan? Waktu di kejadian itu saya sudah ngerasa kaki Sudah saya ngerasa, sudah Mbak, ya? patah. Udah aneh nih Ngerasa gitu patah, ya. ada yang aneh, nggak bisa jalan Iya. gitu mbak ya? Kemudian setelah kecelakaan ini, dampak untuk Mbak sendiri apa sih Mbak? Bagaimana perasaan mbak? Ya, sedih, nggak bisa kerja. Biasanya naik motor ya kalau Biasanya naik motor kemana-mana harus kerja. Jadi sudah nggak bisa kerja, yang mau gimana? Bentar, maksudnya ini nggak bisa kerja mbaknya diberhentikan dari Enggak. tempat kerja mbak? Maksudnya saya nggak bisa datang ke kantor kan. Gitu. apa karena WFH ini apa karena sakit ini? Sebenarnya kalau dari puskesmas itu ada WFH, cuman namanya pelayanan publik ya, jadi seperti tidak ditiadakan WFH, jadi tetap harus turun. Betul harus turun ya seharusnya, tapi karena kondisi Mbak yang seperti ini, jadi tidak boleh turun dulu gitu ya. Berarti untuk kejadiannya kapan tadi Mbak? November, tanggal 23 November 2020. Sekitar 3 bulan yang lalu akan lalu. Nah, terus apakah dari keluarga Mbak atau Mbak sendiri bagaimana perasaannya kepada yang menabrak itu tadi? Ya, kalau dari orang tua saya sih sebenarnya kasihan karena mungkin ya mereka nggak bisa membiayai saya ya, tapi keluarganya meminta untuk langsung Proses diproses. lanjut. Iya. Proses Berarti Oh, keluarganya yang memang langsung ya minta untuk diproses. Ngomong-ngomong tentang pembiayaan rumah sakit dan lain-lain, mbaknya ini bagaimana? Apakah dibiayai oleh pelaku yang menabrak tadi atau bagaimana mbak? Nggak dibiayai karena saya biaya dari Jasara Harja. Dari jasa harja. Tapi untuk biaya lain-lain mungkin dari Biaya jasa sendiri. biaya sendiri juga. Nah, Mbak, kemudian nih ada nggak pesan dan kesan mungkin untuk Sobat Dilan? Jadi Sobat Dilan itu adalah fansnya Sobat Dilan Dialog Lalu Lintas ini. Nah, kira-kira ada nggak pesan dan kesannya kepada sobat-sobat Dilan di rumah mungkin? Ya, pesan saya ya berhati-hatilah di jalanan. Karena bukan mencelakakan diri sendiri, bisa mencelakakan orang lain. Jadi sekalipun kita ini udah berhati-hati ya, tapi orang kan bisa aja ya yang tidak berhati-hati. Jadi lebih baik semuanya saja yang Iya, berhati-hati iya. gitu ya. Terima kasih Mbak Cinde sudah datang ke studio Dilan. Kami mendoakan semoga Mbak Cinde cepat sembuh, Iya. kemudian cepat pulih juga rasa traumanya akibat kecelakaan itu sendiri Mbak ya. Cepat kerja, cepat kembali kerja juga. Nah, membahas tentang kecelakaan yang pernah dialami oleh Mbak Cinde ya Pak Narto ya. Ini bagaimana proses hukum untuk pelaku dari yang menabrak Mbak Cinde? Bagaimana? Sudah sampai Kita mana boleh proses, tahu. Mbak? Yang jelas proses itu masih berlanjut, kemudian sekarang juga sudah tahap jelas. Selanjutnya petugas kepolisian hanya mempercepat proses, mempercepat proses supaya segera termasuk korban juga. Makanya dengan percepatan kita melakukan penyidikan, pemberkasan dan pengumuman berkas ke kejaksaan, kemudian koordinasi dengan Jasara Harja, itulah yang mungkin Mbak saat ini saat pembiayaan tidak terlalu repot karena kita sudah koordinasikan pembiayaan. Nah itu pun apabila limit dari Jasara Harja itu misalnya kurang, jadi nanti akan ditanggung oleh BPJS. Apabila mungkin Mbak ini pasien aktif BPJS, karena memang antara BPJS kemudian Jasara Harja ada semacam MOU bersama. Tugas kepolisian hanya mempercepat proses segera ada keadilan untuk
baik mbaknya ini sudah ditangani dengan baik, kemudian untuk yang khususnya pelaku atau pengendara segera menerima sanksinya. Baik. Ya, itu kewajiban kami. Baik, terima kasih Pak Narto sudah memberikan sedikit informasi terkait kecelakaan yang pernah dialami oleh Mbak Cinde. Kami ucapkan terima kasih juga ya Mbak Cinde sudah berkenan datang ke studio Dilan. Kami segenap kru Dilan mendoakan semoga Mbak Cinde cepat sembuh dan cepat kembali ke aktivitas seharian Mbak ya. Kaki semua seluruh tubuh ini gemeter nggak apa, saya shock waktu itu, saya nggak berani. Halo Sobat Dilan, jangan lupa saksikan Dilan Dialog Lalu Lintas. Tayang setiap hari Sabtu pukul 8 WITA di channel YouTube Pusat Lantas Polres Kutai Kartanegara. Jangan lupa share ke Sobat Dilan lainnya. Terima kasih.